Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasrul Muzakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Aziz Nur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nova Ataya. Selamat menyaksikan. Menurut bahasa, nikah yaitu menghimpun atau mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah, nikah adalah suatu akad yang menghalalkan seorang laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrim untuk bersatu menjadi suami istri dengan ucapan ijab dan qabul. Arti lain, pernikahan adalah upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara norma agama, norma hukum, dan norma sosial. Upacara pernikahan memiliki banyak ragam dan variasi menurut tradisi, suku bangsa, agama, budaya, maupun kelas sosial. Berdasarkan pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, syarat melangsungkan perkawinan adalah hal-hal yang harus dipenuhi jika akan melangsungkan sebuah perkawinan, diantaranya adanya persetujuan dari kedua belah pihak. Untuk yang berumur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua, atau jika salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya. Bila orang tua telah meninggal dunia atau tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara, atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas. Bagi yang beragama Islam, terdapat pasal 14 Kompilasi Hukum Islam atau KHI, yaitu calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi, serta ijab dan qabul. Islam sangat menganjurkan pernikahan karena dengan pernikahan manusia akan berkembang sehingga kehidupan umat manusia dapat dilestarikan. Tanpa pernikahan, regenerasi akan terhenti, kehidupan manusia akan terputus, dunia pun akan sepi dan tidak berarti. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyariatkan dalam Quran surat An-Nahl ayat 72. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله هم يكفرون. Artinya, bagi kalian, Allah menciptakan pasangan-pasangan istri-istri dari jenis kalian sendiri. Kemudian dari istri-istri kalian itu, Dia ciptakan bagi kalian anak cucu keturunan, dan kepada kalian Dia berikan rizki yang baik-baik. Quran Surat An-Nahl ayat 72. Hikmah dari pernikahan diantaranya cara yang halal dan suci untuk menyalurkan nafsu syahwat, selain lewat perzinahan, pelacuran, dan lain sebagainya yang dibenci Allah dan amat merugikan. Untuk memperoleh ketenangan hidup, kasih sayang, dan ketentraman, memelihara kesucian diri, melaksanakan tuntutan syariat, membuat keturunan yang berguna bagi agama, bangsa, dan negara. Sebagai media pendidikan, karena Islam begitu teliti dalam menyediakan lingkungan yang sehat untuk membesarkan anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan tanpa orang tua akan memudahkan untuk membuat sang anak terjerumus dalam kegiatan tidak bermoral, mewujudkan kerjasama dan tanggung jawab, dapat mengeratkan silaturahmi. Berikut salah satu dalil tentang
hikmah pernikahan. ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. Yang artinya, dan segala sesuatu kami jadikan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Quran Surat Az-Zariyat ayat 49. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga banyak menganjurkan para remaja yang sudah mampu untuk segera menikah agar kondisi jiwanya lebih sehat, seperti dalam hadis berikut. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kalian yang sudah mampu, maka menikahlah, karena pernikahan itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Jika belum mampu, maka berpuasalah, karena berpuasa dapat menjadi benteng dari gejolak nafsu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Istilah-istilah dalam pernikahan. Akad adalah suatu ikatan menetapkan keridhaan kedua belah pihak yang berbentuk perkataan ijab dan qabul. Ijab dan qabul, ucapan dari orang tua atau wali mempelai wanita untuk menikahkan putrinya kepada sang calon mempelai pria. Ijab qabul merupakan ucapan sepakat antara kedua belah pihak. Mahar, yaitu pemberian dari calon mempelai pria kepada calon mempelai wanita, baik berbentuk barang, uang, atau jasa yang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Wali, yaitu bapak kandung mempelai wanita, penerima wasiat, atau kerabat terdekat, dan seterusnya sesuai dengan urutan nasabah wanita tersebut, atau orang bijak dari keluarga wanita, atau pemimpin setempat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada nikah kecuali dengan wali. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, wanita tidak boleh dinikahi kecuali atas izin walinya, atau orang bijak dari keluarganya, atau seorang pemimpin. Talak, yaitu melepas ikatan akad nikah secara menyeluruh atau sebagian, bercerai atau melepas ikatan perkawinan atau putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri dalam waktu tertentu atau selamanya. Rujuk, yaitu kembalinya seorang suami kepada mantan istrinya dengan perkawinan dalam masa iddah. Nikah siri, yaitu nikah yang sah secara agama dan atau adat istiadat, namun tidak diumumkan pada masyarakat umum atau dirahasiakan, dan juga tidak dicatat secara resmi dalam lembaga pencatatan negara. Tapi nikah siri hanya digunakan kedua untuk berbuat maksiat, dan yang paling dirugikan adalah pihak wanita karena tidak bisa menuntut secara hukum jika ada masalah. Poligami merupakan praktik pernikahan kepada lebih dari satu suami atau istri. Islam mensyaratkan beberapa ciri bagi calon suami dan calon istri yang dituntut dalam Islam. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nur ayat 26. الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. Yang artinya, wanita yang baik adalah untuk lelaki yang baik, lelaki yang baik untuk wanita yang baik pula, begitu pula sebaliknya. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang melimpah, yaitu surga. Quran Surat An-Nur ayat 26. Berikut merupakan beberapa ciri bagi bakal suami dan calon istri. Ciri-ciri bakal suami. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, bertanggung jawab terhadap semua benda. Yang ketiga, memiliki akhlak yang terpuji. Yang keempat,
berilmu agama agar dapat membimbing calon istri dan anak-anak ke jalan yang benar. Yang kelima, tidak berpenyakit yang berat seperti gila, AIDS, dan sebagainya. Yang keenam, rajin bekerja untuk kebaikan rumah tangga, seperti mencari rezeki yang halal untuk kebahagiaan keluarga. Ciri-ciri calon istri. Yang pertama, Islam. Kedua, perempuan tertentu. Yang ketiga, bukan perempuan muhrim dengan calon suami. Yang keempat, bukan seorang banci. Yang kelima, bukan dalam ihram haji atau umroh. Yang keenam, tidak dalam iddah. Yang ketujuh, bukan istri orang. Hal-hal yang dapat menyebabkan haramnya suatu pernikahan. Begitu sakralnya sebuah pernikahan, sehingga penting untuk memikirkan segala sesuatunya dengan matang. Bukan hanya soal kewajiban, tapi juga harus mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan haramnya sebuah pernikahan, supaya dapat menghindarinya. Apa sajakah itu? Yang pertama, nikah mut'ah. Nikah mut'ah atau yang lebih dikenal dengan istilah kawin kontrak ialah menikah dengan tujuan untuk bersenang-senang dalam jangka waktu sementara, misalnya seminggu, sebulan, dan seterusnya. Para ulama kaum muslimin telah sepakat tentang haram dan tidak sahnya nikah mut'ah. Apabila telah terjadi, maka nikahnya batal seperti yang telah diriwayatkan dari Sabrah Al-Juhani radhiyallahu anhu. Ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah memerintahkan kami untuk melakukan nikah mut'ah pada saat Fathul Mekah ketika memasuki kota Mekah. Kemudian sebelum kami meninggalkan Mekah, beliau pun telah melarang kami darinya. Hadis riwayat Muslim. Yang kedua, nikah sigar. Definisi nikah ini sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Nikah sigar adalah seseorang yang berkata kepada orang lain, nikahkanlah aku dengan putrimu, maka aku akan nikahkan putriku dengan dirimu. Atau berkata, nikahkanlah aku dengan saudari perempuanmu, maka aku akan nikahkan saudari perempuanku dengan dirimu. Hadis riwayat Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Atau dengan kata lain, menikahi seseorang yang didasarkan pada perjanjian atau kesepakatan penukaran, yakni menjadikan dua orang perempuan sebagai jaminan atau maharnya. Yang ketiga, nikah muhalil atau nikah tahlil, yaitu menikahnya seorang laki-laki dengan seorang wanita yang sudah ditalak 3 kali oleh suami sebelumnya, lalu laki-laki tersebut mentalaknya. Hal ini bertujuan agar wanita tersebut dapat dinikahkan kembali oleh suami sebelumnya setelah masa iddah wanita itu selesai. Nikah semacam ini haram hukumnya dan termasuk dalam perbuatan dosa besar. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dari Uqbah bin Amir. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maukah kuberitahukan kepadamu tentang kambing jantan yang dipinjam? Para sahabat menjawab, mau wahai Rasulullah. Nabi bersabda, yaitu muhalil. Allah melaknat muhalil dan muhalal lahu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Di mana muhalil dalam hadis di atas ialah suami yang baru, sedangkan muhalal lahu yaitu suami yang telah diberikan talak 3. Yang keempat, pernikahan beda agama. Bila hendak memilih calon suami ataupun istri, maka pilihlah yang satu keyakinan atau seagama, sebab pernikahan beda agama menurut Islam diharamkan, seperti yang diterangkan dalam rincian berikut. Allah Ta'ala berfirman, ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. Artinya, dan janganlah kau menikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu.
Dan janganlah kamu nikahkan orang laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba saya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga. Dan ampunan dengan izinnya, Allah menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran. Al-Baqarah ayat 221. Yang kelima, pernikahan orang yang ihram, yaitu pernikahan orang yang sedang melaksanakan ihram haji atau umroh serta belum memasuki waktu tahallul. Rasulullah SAW bersabda, orang yang sedang melakukan ihram tidak boleh menikah dan menikahkan. Hadis riwayat Muslim. 6. Pernikahan pada masa idah, yaitu pernikahan di mana seseorang laki-laki menikahi seseorang perempuan yang sedang dalam masa idah, baik karena perceraian maupun karena meninggal dunia. Pernikahan tanpa wali, yaitu pernikahan yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita tanpa seizin walinya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah sah suatu pernikahan kecuali dengan adanya wali. Hadis riwayat Ahmad dan Al-Arba'ah. Hitbah atau yang lebih dikenal dengan sebutan peminangan atau pertunangan biasanya dilakukan hanyalah sekedar untuk mengetahui kerelaan dari pihak wanita yang dipinang sekaligus sebagai janji bahwa sang pria akan menikahi wanita tersebut. Dalam pelaksanaan hitbah atau lamaran ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama, syarat mutasina. Syarat mutasina adalah syarat yang menganjurkan pihak laki-laki untuk meneliti dahulu wanita yang akan dipinang atau dihitbahnya. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, perempuan itu dikawini atas 4 perkara, yaitu karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya, atau karena agamanya. Akan tetapi, pilihlah berdasarkan agamanya agar dirimu selamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, syarat lazimah. Yang dimaksud syarat lazimah adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan, dan jika tidak dilakukan maka peminangannya atau tunangannya tidak sah. Syarat lazimah meliputi 1. Wanita yang dipinang tidak sedang dalam pinangan laki-laki lain. Yang kedua, wanita yang dipinang tidak sedang berada dalam masa idah talak raj'i. Yang ketiga, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya dan dalam keadaan masa idah atau yang menjalani idah talak bain boleh dipinang dengan sindiran atau khianah. Para ahli fikih berbeda pendapat dalam menentukan rukun dan syarat pernikahan. Perbedaan tersebut terdapat dalam penempatan mana yang termasuk syarat dan mana yang termasuk rukun. Jumhur ulama sebagaimana juga mazhab Syafi'i mengemukakan bahwa rukun nikah ada 5, yaitu calon suami yang memiliki syarat bukan mahram si wanita dan bukan termasuk yang haram dinikahkan karena adanya hubungan nasab atau persusuan. Lalu orang yang dikendaki karena adanya keridhaan dari masing-masing pihak, dan muayyam atau beridentitas jelas. Lalu ada calon istri yang memiliki syarat bukan mahram si laki-laki, lalu terbebas dari halangan nikah, misalnya masih dalam masa iddah atau berstatus sebagai istri orang. Lalu yang ketiga ada wali. Syaratnya adalah orang yang dikendaki dan bukan orang yang dibenci. Yang kedua adalah laki-laki dan bukan perempuan. Yang ketiga mahram si wanita. Yang keempat balik. Yang kelima berakal. Yang keenam adil. Yang ketujuh tidak terhalang wali lain. Yang kedelapan tidak buta. Yang kesembilan tidak berbeda agama. Dan yang kesepuluh merdeka dan bukan budak. Wali itu dibagi menjadi 2, yaitu wali nasab adalah wali yang memiliki hubungan darah atau keluarga atau kerabat. Lalu wali hakim yaitu laki-laki yang diberi kuasa atau hak untuk menikahkan dalam keadaan atau sebab tertentu. Dalam menunjuk wali memiliki syarat tertentu, yaitu urutannya yang pertama yaitu ayah kandung sebagai wali utama, lalu selanjutnya kakek dari pihak ayah dan seterusnya, lalu saudara laki-laki seayah dan seibu, lalu saudara laki-laki seayah, anak laki-laki saudara laki-laki kandung, anak laki-laki saudara laki-laki seayah, paman kandung, paman seayah, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari paman seayah, lalu wali hakim. Syarat saksi yaitu sekurang-kurangnya 2 orang, Islam, berakal, telah pubertas, laki-laki,
memahami istilah lafal ijab qabul, dapat mendengar, melihat, dan berbicara. Adil, tidak melakukan dosa besar dan tidak terlalu banyak melakukan dosa kecil. Merdeka. Pernikahan ini hendaklah tepat, itulah syarat pertama. Tidak boleh menggunakan perkataan sindiran, lalu diucapkan oleh wali atau wakilnya. Tidak diikatkan dengan tempo waktu seperti mutah, nikah kontrak atau pernikahan ikatan suami istri yang sah dalam tempo tertentu, seperti yang dijanjikan dalam persetujuan nikah muamalah. Tidak secara taklid, tidak ada sebutan prasyarat suatu ijab dilafalkan. Syarat yang pertama yaitu ucapan mestilah sesuai dengan ucapan ijab. Yang kedua, tidak ada perkataan sindiran. Lalu ketiga, dilafalkan oleh calon suami atau wakilnya atas sebab-sebab tertentu. Tidak diikatkan dengan tempo waktu dengan seperti muta'ah, seperti nikah kontrak. Lalu tidak secara taklid, ada sebutan prasyarat sewaktu qabul dilafalkan. Menyebut nama calon istri, lalu yang terakhir tidak ditambahkan dengan perkataan lain. Nikah dalam Islam itu adalah hal yang wajib, tetapi itu bukan artinya kita hanya main menikah dengan sembarang orang. Dalam Islam juga kita memiliki tata cara menikah. Saya akan memaparkan yang pertama, yaitu minta pertimbangan. Sebagai seorang pihak laki-laki, kita itu harus meminta pertimbangan dari berbagai hal tentang sifat perempuannya, cara ibadahnya, dan lain-lain. Meminta pertimbangan ini sebaiknya meminta dari teman wanita agar meminta kejelasan tentang sifat dan watak perempuan tersebut. Setelah kita pertimbangkan dan sesuai dengan hati, lalu kita menuju tata cara yang kedua, yaitu sholat istikharah. Dengan sholat istikharah, kita meminta pertolongan Allah apakah pilihan yang kita pilih adalah paling baik dalam menentukan calon istri. Karena dalam menentukan calon istri itu adalah pasangan hidup sehidup semati, bukan karena main-main, atas dasar cinta dan rasa kasih sayang. Makanya dengan meminta sholat istikharah, kita dapat meminta pertolongan Allah apakah pilihan yang kita pilih telah baik atau tidak. Insya Allah, kalau misalnya pilihan itu adalah pilihan terbaik, Allah akan mempercepat dan mengabulkan permintaan kita untuk menikah dengan perempuan tersebut. Setelah sholat istikharah, kita melakukan peminangan. Seorang laki-laki yang telah melakukan sholat istikharah dan melakukan pertimbangan sematang-matangnya dapat meminang pihak wanita. Tetapi dalam meminang memiliki dua syarat. Apabila syarat ini dilanggar, berarti haram hukumnya untuk meminang perempuan tersebut. Yang pertama yaitu pada waktu wanita itu dipinang tidak sedang dalam masa iddah atau masa menunggu. Jadi kalau ingin meminang wanita tersebut, wanita itu harus tidak dalam keadaan baru saja bercerai atau masih dalam masa iddah. Lalu yang kedua yaitu belum dipinang orang lain secara sah, sebab Islam mengharamkan seseorang pinangkan saudaranya. Lalu syarat yang selanjutnya yaitu melihat pasangan dipinangnya. Dalam Islam, pihak laki-laki dan pihak perempuan wajib melihat calon yang akan dipinang, karena dengan itu kita dapat mengukuhkan pilihan apakah kita akan meminangnya atau tidak. Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang dari kalian meminang seorang wanita, maka apabila ia mampu hendaknya ia melihat kepada apa yang mendorongnya untuk menikahinya. Jabir berkata, maka aku meminang seorang budak wanita dan aku bersembunyi untuk bisa melihat apa yang mendorong aku untuk menikahinya, lalu aku meminangnya. Adapun ketentuan hukum yang diletakkan dalam Islam setelah melihat pinangan diantaranya itu dilarang berkhalwat dengan laki-laki peminang tanpa disertai mahram. Lalu yang kedua, wanita yang dipinang tidak boleh berjabat tangan dengan laki-laki yang meminangnya. Selanjutnya ada akad nikah. Dalam akad nikah ada beberapa syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi, yaitu adanya ijab qabul. Diriwayatkan dalam sebuah hadis bahwa Sal bin Said berkata, seorang perempuan datang kepada Nabi SAW untuk menyerahkan dirinya. Dia berkata, saya serahkan diriku kepadamu. Lalu ia berdiri lama sekali untuk menanti. Kemudian seorang laki-laki berdiri dan berkata, wahai Rasulullah, kawinkanlah saya dengannya jika engkau tidak berhajat padanya. Lalu Rasulullah SAW bersabda, aku kawinkan engkau kepadanya dengan mahar yang ada padamu. Hadis sahih di atas menerangkan bahwa Rasulullah SAW telah mengijabkan seorang perempuan kepada
salih dengan mahar atau mas kawinnya ayat Al-Quran dan sal menerimanya. Lalu yang kedua adanya mahar atau mas kawin. Islam memuliakan wanita dengan mewajibkan laki-laki yang hendak menikahinya menyerahkan mahar mas kawin. Islam tidak menetapkan batasan nilai tertentu dalam mas kawin ini, tetapi atas kesepakatan kedua belah pihak dan menurut kadar kemampuan. Islam juga lebih menyukai mas kawin yang mudah dan sederhana, tidak berlebihan dalam memintanya. Dari Uqbah bin Amir, Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baiknya mahar adalah yang paling ringan. Selanjutnya yang ketiga yaitu adanya wali. Dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Nabi Allah SAW bersabda, tidaklah sah suatu pernikahan tanpa wali. Ya, wali yang mendapat prioritas pertama di antara sekalian wali-wali yang ada ayah kandung, seperti yang saya telah sebutkan dari video tentang wali. Kalau tidak, barulah kakeknya, kemudian saudara laki seayah seibu atau seayah, kemudian anak saudara laki-laki. Sesudah itu barulah kerabat-kerabat terdekat lainnya atau hakim. Selanjutnya, yang terakhir dalam syarat pernikahan yaitu adanya saksi-saksi. Rasulullah SAW bersabda, tidak sah suatu pernikahan tanpa seorang wali dan 2 orang saksi yang adil. Menurut sunnah Rasulullah SAW, sebelum akad nikah diadakan khutbah terlebih dahulu, yang dinamakan khutbatul nikah atau khutbatul hajat. Selanjutnya adalah walimah. Walimah adalah pesta pernikahan. Walimah itu hukumnya wajib. Dasarnya adalah sabda Rasulullah SAW kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah, sekalipun hanya dengan seekor kambing. Memenuhi undangan walimah juga hukumnya wajib. Jika kalian diundang walimah, sambutlah undangan itu, baik undangan perkawinan atau lainnya. Barang siapa yang tidak menyambut, berarti ia telah bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Ketika mengadakan walimah, harus memperhatikan sunnah-sunnahnya. Yang pertama yaitu dilakukan selama 3 hari setelah hari duhulnya, seperti yang dibawakan oleh Anas radhiyallahu anhu. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah menikahi Syafiyah dengan mas kawin pembebasannya sebagai tawanan perang Khaibar, dan mengadakan walimah selama 3 hari. Lalu yang kedua, hendaklah mengundang orang-orang solih, baik miskin ataupun kaya, sesuai dengan wasiat Rasulullah SAW. Jangan bersahabat kecuali dengan seorang mukmin, dan jangan makan makananmu kecuali seorang yang bertakwa. Lalu selanjutnya itu dapat mungkin memotong seekor kambing atau lebih sesuai dengan taraf ekonominya. Keterangannya ini terdapat dalam hadis Al-Bukhari, An-Nasai, Al-Baihaqi, dan lain-lain. Dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda kepada Abdurrahman bin Auf, adakanlah walimah meski hanya dengan seekor kambing. Adakan tetapi dari beberapa hadis yang sahih menunjukkan dibolehkan pula mengadakan walimah tanpa daging. Lalu yang keempat, dibolehkan pula memberiakan perkawinan dengan nyanyian dan menabur rebana, bukan musik, dengan syarat lagu yang dinyanyikan tidak bertentangan dengan akhlak yang seperti diriwayatkan dalam hadis berikut ini. Dari Aisyah bahwasanya ia mengarak seorang wanita menemui seorang pria Ansar. Nabi SAW bersabda, wahai Aisyah, mengapa kalian tidak menyuguhkan hiburan, karena kaum Ansar senang pada hiburan. Sunnah selanjutnya itu tuntunan Islam bagi para tamu undangan yang datang ke pesta perkawinan, hendaknya mendoakan kedua mempelai keluarganya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW mengucapkan selamat kepada seorang mempelai. Beliau mengucapkan doa, mudah-mudahan Allah memberimu berkah, mudah-mudahan Allah mencurahkan keberkahan kepadamu, dan mudah-mudahan Dia mempersatukan kalian berdua dalam kebajikan. Adapun ucapan seperti semoga mempelai dapat murah rezeki, banyak anak, sebagai ucapan selamat kedua mempelai adalah ucapan yang dilarang oleh Islam, karena hal itu adalah ucapan yang sering dikatakan oleh kaum jahiliyah. Dari Hasan bahwa Aqil bin Abi Thalib menikah dengan seorang wanita dari Jisam. Para tamu mengucapkan selamat dengan ucapan jahiliyah, birafa wal banin. Aqil bin Abi Thalib mencegahnya, katanya jangan kalian mengatakan demikian karena Rasulullah melarangnya. Para tamu bertanya, lalu apa yang harus kami ucapkan ya Aba Zaid? Aqil menjelaskan, ucapkanlah mudah-mudahan Allah memberikan kalian berkah dan melimpahkan kalian keberkahan seperti itu kami diperintahkan. Dalam Islam, salah satu bentuk pemutusan hubungan ikatan perkawinan karena sebab-sebab tertentu yang tidak memungkinkan lagi bagi suami istri meneruskan hidup berumah tangga disebut talak. Arti talak itu sendiri menurut kompilasi hukum Islam adalah ikrar suami di hadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Yang pertama, talak menurut ucapannya. Di antaranya ada
talak sori atau talak langsung. Ini adalah talak yang diucapkan oleh seorang suami kepada istrinya dengan lafal atau ucapan yang jelas. Contohnya, saya ceraikan kamu. Meskipun talak ini diucapkan tanpa adanya niat atau dalam kondisi bercanda, namun suami tetap dianggap telah menjatuhkan talak pada istrinya. Selanjutnya, talak kinayah atau talak tidak langsung. Maksudnya adalah talak yang diucapkan oleh suami dengan kata-kata yang tidak langsung, tapi sebenarnya mengandung makna perceraian. Kata talak ini bisa jatuh jika disertai niat. Contohnya, seorang suami yang mengatakan seperti ini pada istrinya, "Pulanglah kamu ke rumah orang tuamu." Jika kalimat tersebut bermakna sindiran dengan disertai niat untuk menceraikan istrinya, maka jatuhlah talak. Tapi jika tidak ada niat, maka tidak jatuh talak. Talak jika dilihat dari pelakunya dibagi menjadi dua, yaitu talak oleh suami dan talak oleh istri. Setelah cerai talak oleh suami dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu talak raj'i, di mana sang suami telah mengucapkan talak yang pertama dan kedua, dan sang suami masih bisa kembali rujuk kepada sang istri selama sang istri masih dalam masa iddah. Jika masa iddah itu telah berakhir dan mereka ingin kembali bersama, maka harus dia lakukan akad nikah yang baru. Lalu ada talak bain, yaitu di mana sang suami telah mengucapkan talak yang ketiga, dan dalam hal ini sang suami sudah tidak bisa kembali rujuk kepada sang istri. Namun sang suami masih bisa menikahi kembali sang istri dengan syarat sang istri telah menikahi orang lain dan bercerai. Dan ketika masa iddah sang istri telah selesai, sang suami bisa menikahi istri tersebut dengan akad nikah yang baru. Lalu ada talak sunni, yaitu jenis talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam kondisi suci dari haid dan belum disetubuhi. Jika sang istri sedang dalam masa haid, maka harus menunggu sampai sang istri suci, dan dalam masa suci tersebut mereka tidak boleh melakukan hubungan suami istri. Lalu ada talak bid'i, yaitu talak yang dijatuhkan suami saat istrinya dalam keadaan haid dan dalam kondisi suci, tapi sebelumnya mereka telah melakukan hubungan suami istri. Talak semacam ini tidak dibenarkan dalam Islam dan pelakunya berdosa. Lalu cerai talak oleh istri. Ada fasakh, yaitu pengajuan cerai yang dilakukan istri kepada suaminya tanpa adanya kompensasi yang diberikan oleh istri kepada suami. Fasakh dapat dilakukan jika suami telah melanggar kewajibannya dalam rumah tangga, misalnya tidak memberikan nafkah kepada sang istri selama 6 bulan berturut-turut, meninggalkan istrinya selama 4 tahun tanpa kabar, atau suami telah berlaku buruk dan mengancam keselamatan sang istri. Lalu ada khulu, yaitu proses penceraian atas permintaan dari istri dan suami setuju dengan hal tersebut dengan syarat sang istri memberikan imbalan kepada suaminya. Dengan begini, maka hilang hak suami untuk melakukan rujuk selama sang istri sedang dalam masa iddah. Jika ingin kembali bersama, maka harus dilakukan proses akad nikah kembali. Setelah menonton tayangan tadi, dapat disimpulkan bahwa dalam Islam, menikah itu adalah hukumnya wajib. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memasang-masangkan kita dengan jodohnya masing-masing. Akan tetapi, pernikahan itu bukan hal yang sepele seperti meningkatkan hubungan pertemanan menjadi pasangan hidup. Pasangan hidup adalah orang yang saling menjaga satu sama lain atas dasar cinta, dan hubungan ini akan terus diingat hingga akhirat nanti. Di akhirat pula kita akan diminta pertanggungjawaban. Jadi itu bukan artinya kita boleh hanya menikah dengan niat cinta, tetapi kita harus bertanggung jawab atas apa yang kita lakukan. Mungkin cukup sekian dari kelompok 8. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.